Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maranur Fadilah dengan NIM 241080201134, Prodi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sejarah Islam, yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Jadi, pertama, masuknya Islam ke Indonesia itu merupakan proses sejarah yang berlangsung secara bertahap dan damai. Islam itu tidak disebarkan melalui penaklukan atau kekerasan, melainkan melalui hubungan dagang, interaksi sosial, pendidikan, dan perkawinan. Letak Indonesia itu tuh sangat strategis di jalur perdagangan internasional, menjadikan wilayah Indonesia itu mudah menerima pengaruh dari luar. Jadi Islam itu kan gampang masuk gitu ke Indonesia. Nah, dalam prosesnya Islam itu berkembang dengan menyesuaikan diri terhadap budaya lokal sehingga dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Jadi kan karena Indonesia itu tuh letaknya itu tuh sangat strategis, jadi negara-negara lain itu tuh bisa ke Indonesia dan bisa menyebarkan agama Islam itu ke Indonesia lewat jalur perdagangan, perkawinan, dan lain sebagainya. Wilayah awal yang masuk Islam itu tuh Islam pertama kali itu tuh berkembang di wilayah pesisir Nusantara. Nah, terutama di Sumatera bagian utara seperti Aceh. Nah, daerah pesisir itu menjadi tempat awal penyebaran Islam karena sering dikunjungi oleh para pedagang asing. Nah, dari wilayah Islam ini, Islam itu kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di Nusantara melalui jalur laut dan sungai, seiring dengan semakin intensnya hubungan perdagangan dan komunikasi antar wilayah. Jadi itu pertama kali Islam datangnya Islam itu tuh di daerah pesisir bagian ya bisa Aceh gitu ya. Nah, terus di Aceh itu orang-orang yang Islam itu kan datang tuh lewat jalur perdagangan. Nah, dari jalur perdagangan ini itu tuh bisa lewat perkawinan. Nanti yang kayak persyaratannya kalau mau nikah sama orang Arab itu kayak harus Islam dulu dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu perkembangan Islam di Sumatera. Nah, di Sumatera itu tuh Islam berkembang pesat dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, yaitu Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Nah, kerajaan ini tuh berperan sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam melalui kegiatan ekonomi dan dakwah. Islam menyebar ke wilayah lain seperti Minangkabau, Palembang, dan Jambi. Terus peran ulama dalam perdagangan muslim sangat penting dan memperkuat ajaran Islam di wilayah Sumatera. Jadi kan Islam itu kan masuk ke Sumatera lewat perdagangan juga. Nah, di sini juga adanya eh, kerajaan pertama yaitu Samudra Pasai yang berdiri itu sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, di sini itu eh, kan adanya kegiatan ekonomi, terus dakwah kayak para ulama itu tuh nanti mereka itu menyebar dakwahnya itu tuh dengan kayak tradisi-tradisi pensal wayang atau sebagainya itu. Terus yang ketiga itu perkembangan Islam di Jawa. Jadi Islam masuk ke Pulau Jawa itu melalui daerah pesisir utara seperti Gresik, Demak, Tuban, dan Cirebon. Nah, penyebaran Islam di Jawa itu berlangsung secara bertahap dan damai juga gitu. Terus peran Wali Songo itu sangat besar dalam proses ini karena kan Wali Songo itu kan menyebarkan agama Islam atau dakwah agama Islam itu menggunakan seni-seni keterampilan kayak misal wayang kulit, syair yang berisikan tentang ajaran Islam, terus akhlak atau kisah-kisahnya Nabi gitu dan lain sebagainya. Habis itu perkembangan Islam di wilayah lain itu tuh selain Sumatera, Jawa, Aceh, Islam itu juga berkembang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, di Kalimantan Islam menyebar menjadi melalui jalur sungai dan perdagangan juga dengan kerajaan Banjar sebagai pusat penyebaran. Nah, di Sulawesi Islam itu berkembang pesat setelah kerajaan Goa dan Talo itu tuh memeluk Islam yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Sementara itu di Maluku, Islam itu berkembang melalui perdagangan rempah-rempah terutama di kerajaan Ternate dan Tidore. Terus ada 4 teori yang menjelaskan masuknya Islam itu di Nusantara. Yang pertama itu teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui pedagang Muslim dari Gujarat atau India. Nah, sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, teori ini didukung oleh bukti arkeologis berupa batu nisan Sultan Malik Ibrahim
Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai yang memiliki kemiripan dengan batu nisan di Gujarat. Jadi batu nisannya Sultan Malik Al-Saleh itu tuh mirip banget sama batu nisan yang ada di Gujarat atau India. Nah, makanya dibilang kalau Islam itu pertama kali masuk itu tuh yaitu karena Indonesia itu tuh melalui perdagangan muslim di Gujarat gitu. Terus habis itu pada masa itu Gujarat itu merupakan salah satu pusat perdagangan Islam yang ramai dan memiliki hubungan dagang yang erat dengan wilayah Nusantara gitu. Makanya teori ini juga teori yang kuat dengan masuk apa kaitannya dengan Islam yang masuk ke Nusantara. Terus yang kedua itu ada teori Arab. Nah, teori Arab itu tuh berpendapat bahwa Islam masuk langsung dari Arab sejak abad ke-7 Masehi. Karena kan Islam terus Arab, jadi tuh saling berkaitan gitu loh, mereka mengaitkannya gitu. Dan itu tuh Islamnya itu tuh dibawa oleh para pedagang Arab yang berlayar dan berdagang ke wilayah Asia Tenggara. Kayak tadi kan cari rempah-rempah juga, Indonesia kan merupakan wilayah yang strategis untuk jual beli dan hubungan internasional gitu. Nah, bukti yang mendukung teori ini, teori Arab ini, yaitu catatan Cina tentang keberadaan perkampungan Arab Muslim di pesisir Sumatera serta kesamaan mazhab fikih yang dianut oleh umat Islam di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Jadi mazhab yang dianut di Arab dan di Indonesia itu tuh sama-sama mazhab Syafi'i. Makanya mereka menganggap bahwa teori yang tepat itu adalah teori Arab gitu. Terus yang ketiga itu ada teori Persia. Teori Persia itu menyatakan bahwa Islam itu tuh masuk ke Indonesia melalui Persia dan Iran. Nah, pengaruh Persia ini terlihat dalam beberapa tradisi keagamaan di Indonesia seperti peringatan 10 Muharram dan berkembangnya ajaran tasawuf. Nah, teori ini menekankan bahwa para ulama Persia itu berperan dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan spiritual dan budayanya yang mudah diterima oleh masyarakat Nusantara, kayak tadi tasawuf, kayak ajaran-ajaran, terus peringatan-peringatan 10 Muharram. Jadi itu tuh bisa diterima langsung oleh mereka dengan tradisi-tradisi tersebut. Nah, terus yang keempat itu ada teori Cina. Nah, teori Cina itu menyebutkan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui Muslim Cina. Hal ini dapat dilihat dari adanya komunitas Muslim Cina di beberapa wilayah Indonesia serta pengaruh budaya Cina dalam arsitektur masjid dan makam. Tokoh yang sering dikaitkan dengan teori ini adalah Laksamana Cheng-ho yang turut memperkuat hubungan antara Muslim Cina dan masyarakat Nusantara. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa masuknya Islam di Indonesia itu tuh atau di Nusantara itu tuh dengan adanya 4 teori. Yang pertama teori Gujarat, yaitu dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Nah, setelah itu nanti masuknya Islam di berbagai-bagai wilayah kayak Kalimantan, Sumatera, terus Maluku, Papua, Jawa itu tuh memiliki tradisi setiap masing-masing daerahnya gitu. Jadi sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing gitu. Tetapi masih mengikuti ajaran agama Islam. Terus nah habis itu mereka itu masuk ke Indonesia, ajaran Islam masuk ke Indonesia itu tuh melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.